kita tahu betapa pentingnya keluarga itu. Kemarin kami dari Nabire ke Jakarta lewat Timika. Dalam perjalanan kami kemarin dari Nabire ke Jakarta itu lewat Timika dan Pasar. Sambil menunggu, ada waktu hampir 3 jam, maka bersama istri saya, beberapa anak-anak kami di Timika, kami cari makan. Biasa saya selalu minta Roh Kudus, saya ingin jadi berkat. Saya nggak mau asal kosong-kosong, diam-diam. Saya bisa enjoy dengan handphone saya, buka sosial media dan macam-macam. Akhirnya ketemu seorang. Ternyata semalam dalam perjalanan ke Bogor, dia kontak saya. Ternyata dia sudah menikah bersama istrinya, tinggal di Timika, tapi anaknya yang baru pertama umur 16 bulan ditinggal di kampung bersama nenek. Saya tanya, sejak kapan kamu tinggal? Sejak dia umur 1 bulan. Jadi sudah 15 bulan kalian ketemu. Iya. Saya marah pada mereka. Maksudmu bagus, cari uang untuk anak itu, dan kamu 2 dapat uang, anakmu bisa sekolah. Tapi ketika uang itu kamu dapat, mereka sekolah, anakmu sudah gak butuh kamu lagi. Betul? Untuk apa? Saat ini saya bilang putus lagi. Kamu yang kerja, istri mengurus anakmu, kalau tidak akan baik. Saudara, saya tidak hanya memaksa begitu, tapi saya beri mereka jalan keluar. Saya tawarkan 3 pilihan. Yang penting kalian bertiga bersama-sama. Kaget mereka. Si suami berkata, Papa kan baru kenal kami. Kenapa Papa berani mengambil keputusan sebesar itu? Saya bilang, Papa melihat anaknya gak berdosa itu, tapi akan terluka. Howard jadi rusak. Maksud orang tua baik, cari duit, anak dititipkan di asrama, kan baik. Tapi buat seorang anak itu dibuang, karena anak-anak seumur itu masih butuh papa mama. Ya, maka itu orang-orang muda perhatikan. Cukupkan keperluan hidup dengan gaji dari 1 orang. Tunggu sampai anak itu mulai dewasa. Tahun 79, pertama kali Mother Teresa dari Calcutta, orang hebat, terima hadiah Nobel. Lalu dia diminta untuk pidato di PBB. Nah, pidato tahun 79 itu masih terekam sampai hari ini, dan itu jadi acuan buat dunia. Ini kalimat yang terpatri sampai hari ini dan dunia mendengar. Everything starts from home. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah, baik maupun buruk, itu dari rumah. Dan dia berkata, para pemimpin dunia, stop membuat konferensi tingkat tinggi perdamaian dunia. Pulang ke rumahmu, damai keluargamu, dunia akan damai dengan sendirinya. Setuju kalimat itu? Itu sangat alkitabiah. Saudara, uang penting, tapi ketika anak-anak mulai bertumbuh, sedang bertumbuh, mereka jauh lebih penting memerlukan kehadiran kita daripada uang kita. Sampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka tidak salah. Ini hal penting. Bagi yang belum keluarga, berbahagialah saudara kalau mendengar pengajaran hari ini, saudara menciptakan surga di dunia. Karena cuma ada satu di antara 2. Kalau bukan surga yang kita ciptakan, berarti neraka yang kita ciptakan. Betul? Berapa banyak orang-orang yang minta pendapat saya, satu ingin kerja ke luar negeri. Saya bilang, untuk apa?
Uang bisa kamu dapat banyak di luar negeri, tapi masa depannya, apalagi kalau perginya sendiri-sendiri, yang satu tinggal ngurus anak, yang satu pergi, wah itu bisa kacau luar biasa. Catat itu. Lagi uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Apalagi pada usia-usia tertentu, kehadiran papa mama jauh lebih penting daripada kehadiran uang kita. Nih, bagus Umar, kamu ngerekam itu. Ya. Ya. Maaf, saya cuma cerita. Atau papa kunjungi kamu di penjara di daerah Sagus itu. Kapan itu lupa? Tahun 2012. Saudara, saya ketemu orang tuanya. Saya bilang, tapi sudah terlanjur keadaan. Oke, saya nggak kasih. Jadi kalau kita tidak bisa menciptakan keluarga, surga, maka neraka yang kita ciptakan. Jadi papa mama, kita harus sadar, kita ini dua orang yang unik, bukan anti. Kita ini papa mama dua orang yang unik. Di mana uniknya? Di satu saat kita bisa menciptakan surga, tapi saat berikut kita bisa ciptakan neraka. Setuju saya ngomong ini? Maka itu kita harus jaga hidup kita. Kemarin malam saya mendengar kisah yang menyedihkan. Satu keluarga dengan 4 anak. Ternyata 4 anak ini gak pernah bisa komunikasi dengan papanya. Anak yang pertama hancur pernikahannya. Nah, seringkali kita sebagai papa mama merasa tidak bersalah. Itu lebih menyakitkan hati anak-anak. Betul tidak saya ngomong? Itu lebih menyakitkan. Maka itu saudara saya belum jadi papa mama, perhatikan ini. Kalau tidak, anak-anak akan terluka dalam hidup kita. Ayo kita belajar. Contoh dari istilah gereja Katolik, keluarga kudus. Yang berlatar belakang Katolik mesti tahu siapa itu keluarga kudus. Yusuf, Maria, dan Yesus. Ternyata keluarga kudus ini berantakan juga, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Lukas satu-satunya penulis Injil yang menuliskan antara kelahiran Tuhan Yesus sampai umur 30 dia pelayanan. Hanya ada satu peristiwa yang tertulis. Masih ingat peristiwa apa itu? Umur 12 tahun Tuhan Yesus hilang. Umur 12 tahun. Menarik sekali kisah itu. Kenapa hanya Lukas yang menulis? Karena dia itu dokter. Maka dokter dalam mendiagnosa harus tahu usia. Betul? Nah, yang menarik lagi saudara, angka usia Tuhan Yesus di satu-satunya peristiwa dari dia lahir sampai umur 30. Satu kali, ini karena otaknya orang Tionghoa. Saya tuh perhatiin papa, rugi 30 tahun kau biarkan Yesus nganggur, 3,5 tahun pelayanan. Coba dibalik, saya bilang. Nah, itu otak dagang orang Tionghoa. Coba kalau Yesus hanya 3,5 tahun, langsung dia khotbah menyembuhkan orang 30 tahunnya. Ngerti nggak Pak maksud saya itu? Kan lebih baik begitu dong. Tapi tidak. Psikologi menentukan seorang manusia disebut mature, matang, dewasa, umur 30. Betul? 30 startnya di situ. Jadi umur 30 saya masih kecewa. Maaf. 30 itu matang. Nah, mengapa Papa di surga mengambil angka 30 buat Tuhan Yesus? Supaya dia betul-betul sudah bisa menikmati secara utuh. Apa sih yang jadi namanya orang itu apa? Jadi manusia itu seperti apa? Maka itu di Ibrani 2 dan Ibrani 4. Saya nggak ada waktu, kalau sempat tulis.
tulis, baca, tapi tulis. Nanti baca di rumah. Ibrani 2 dan Ibrani 4. Itu tulisan tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Ada ayat yang berkata, dalam segala hal dia harus disamakan seperti manusia. Harus. Kenapa dia harus disamakan seperti manusia? Supaya dia itu bisa tahu kan dia itu Tuhan. Dia itu nggak tahu namanya nangis itu apa. Tuhan kok. Betul? Bagaimana caranya supaya dia bisa tahu rasa nangis? Jadi orang kayak kita. Dia nggak pernah tahu rasa disakiti itu seperti apa. Dia nggak pernah tahu rasa lapar itu apa, ditinggalkan itu apa. Dia nggak tahu. Nah, untuk bisa tahu semuanya, karena salah satu ayat dari pasal 2 dan pasal 4 kitab Ibrani, maka dikatakan dengan jalan demikian dia bisa menyelamatkan semua orang. Karena dia sudah mengalami 100% manusia itu seperti apa. Hebat sekali. Coba lihat dulu ayat 18-nya pasal 2. Itu bagus sekali. Maka itu kalau ada di antara saudara yang masih meragukan siapa sih Tuhan Yesus, ayat itu luar biasa. Udah? 2:15. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah apa? Telah menderita apa? Karena pencobaan yang dialami manusia. Terus maka ia dapat menolong kita, menolong manusianya dicobai. Nah, begini logika yang paling tepat. Seorang kardiologis, jadi dokter apa? Ahli jantung. Kardiolog yang hebat itu bukan yang pasiennya banyak, bukan. Kardiolog yang hebat adalah kalau dia pernah kena serangan jantung sendiri. Loh, betul tidak? Kalau dia nggak pernah kena serangan jantung, dia ngomong cuma teori kepada pasien. Dia setuju nggak ngomong ini? Dan ini ayatnya. Seorang onkologis yang paling hebat, apa itu onkologis? Ali Kanker, salah satu anak kami dan lulusan onkologis dari Bandung. Seorang ahli kanker yang hebat kalau dia sendiri pernah kena sakit kanker. Maka itu Yesus harus jadi manusia seperti kita. Yang umur 12 itu berlaku sampai hari ini. Itu masa remaja. Betul tidak? Luar biasa. Ternyata dia berontak kepada orang tuanya. Alkitab ini jujur sekali. Nanti kita akan lihat betapa jujurnya firman Tuhan ini, supaya kita itu belajar. Jadi 30 tahun Tuhan Yesus nggak nganggur. Dia menikmati yang namanya manusia itu seperti apa. Jadi disakiti, ditinggalkan, dikhianati, semuanya kita rasakan. Bahkan suatu kali saya ketemu anak kecil, dia sakit perutnya. Dokter pun nggak tahu. Nah, anak ini sangat cinta Tuhan. Nah, dari dia saya belajar. Oh, kira-kira Tuhan Yesus pernah sakit? Ya, saya tidak. Saya tidak pernah mikir sebelumnya. Kira-kira kalau saudara, jadi saya waktu itu jawabnya, pernah. Oh ya, dia pernah. Itu di Ibrani 2 ini. Luar biasa. Pokoknya semua yang manusia alami, dia sudah mengalami. Begitu nggak ada yang berkata gini, sudahlah pokoknya penderita paling berat, nggak mungkin Yesus pernah merasakan. Ngawur kamu. Semua penderitaan kita, siapapun dia pernah merasakan. Hari-hari ini kita sedang sibuk melihat anak-anak dilecehkan, bukan? Aduh, temui mereka, katakan pada mereka, Tuhan Yesus tahu perasaan. Dia ikut sakit dan dia menangis. Semua istri saya disakiti suami, jangan nangis sendiri. Tuhan Yesus pernah merasakan itu. Jangan tanya kapan dia menikah, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Pokoknya semua yang manusia pernah rasakan, dia pernah rasakan. Sampai umur 12. Angka 12 itu berlaku sampai hari ini, sampai seterusnya. Itu angka peralihan. Bahasa Melayu namanya pancaroba. Kata itu jarang dipakai. Dulu tuh saya masih kecil, kata itu dipakai.
Bahasa Arabnya akil balik. Bahasa ilmiahnya puber. Ternyata semua orang pernah mengalami itu. Nah, kepada papa mama yang anak-anaknya hampir mendekati kepala satu, perhatikan ini baik-baik. Belajar dari kisah keluarga kudus ini tadi. Lukas 2 mulai 41. Ayo Lukas 2 mulai 41. Alkitab ini jujurnya luar biasa. Ini dahsyat sekali yang Tuhan pernah buat atas kehidupan kita. Lukas pasal 2 ayat 41 mulai. Apa judulnya? Nah, jelas angka ini. Ternyata dokter Lukas menemukan remajanya Tuhan Yesus nggak beda dengan anak remaja zaman sekarang juga. Suka protes, berontak. Nah, maka itu mama papa yang anak-anak saudara mulai angka 12-an ini, kenali mereka seperti sebuah gunung berapi yang sedang meletus. Itu mendidih di dalamnya. Betul tidak? Nah, 100% anak-anak itu sendiri nggak pernah ngerti kenapa aku seperti ini. Sebab seorang metabolisme tubuh itu berproduksi hormonnya semuanya. Nah, kita semua pernah ngalamin itu, cuma kita ini lupa. Betul? Saya pernah protes, kenapa sih Tuhan tuh gak ingatkan kami waktu kami remaja supaya kami itu bisa menghadapi anak-anak kami sekarang ini? Jawabannya ada di Alkitab. Ya sudah tahu gitu. Ya ini kita perlu pelajari. Maka itu sejak tahun 73 saya mulai memimpin ibadah remaja di kota Surabaya. Waktu itu ibadah remaja yang saya pimpin ibadah remaja terbesar di Surabaya. Nah, kan kalau kebetulan remaja itu minimal 700 anak remaja dari berbagai sekolah. Karena saya menemukan Lukas 2 ini. Dan itu luar biasa, sampai datang dari gereja-gereja lain. Bukan cuma gereja-gereja di Surabaya, gereja di luar kota. Karena itu keempat, zaman itu belum ada internet, orang tahu semua begitu. Karena fakta ini. Saya bilang, saya pakai teori Lukas 2. Saya jadi kakak, saya jadi teman buat mereka. Nggak boleh jadi orang tua. Begitu papa mama yang nanya remaja, catat, jangan jadi papa mama. Langsung putus hubungan itu. Maka itu lihat, begitu anak-anak mulai remaja, mereka lebih taat temannya atau mamanya? Ayo jawab lebih, nurut siapa? Temannya atau mamanya? Teman. Bahkan seringkali, rahasia kita yang cari mamanya. Kan seringkali begitu. Padahal gak ada apa-apa ini anak-anak ini. Yaitu karena buat anak-anak remaja, orang tua itu musuh dan penghalang. Itu gak tahu langsung ada di benak mereka. Maka itu Alkitab menulis dengan jujur. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mama, kalimat pertama sudah salah. Tiap-tiap tahun. Apa kata lain tiap-tiap tahun? Selalu, ayo bahasa ilmiahnya, rutinitas. Catat, nomor 1 anak remaja tidak suka rutinitas, membosankan. Anak remaja itu adalah anak yang bosan dengan apa saja. Jangan dimarahi. Karena Tuhan mengizinkan mereka merasa bosan. Karena mereka ingin tahu banyak hal dan semua hal. Katakan amin. Nah, ini rutin. Tiap-tiap tahun ngapain? Ayo, beribadah. Bosan. Anak-anak setuju om ngomong ini? Yang kencang supaya papa mama kamu dengar. Anak-anak seusia ini nggak bisa dibuat bangun pagi jam 5 kita sembahyang. Wih, ngawur aja. Pasti protes kalau itu anak pendeta. Setuju saya ngomong ini? Jam 5 bangun, baca Alkitab 8 pasal, aman.
laut. Satu kali saudara di sebuah rumah makan, saya ketemu teman lama. Nah, saya tahu anaknya sudah umur 13 tahun. Padahal nggak mikir anak itu. Kok cuma mereka dua? Anakmu mana? Pasti hari Sabtu. Ya hari Sabtu. Waduh, anak kami sudah susah sekarang diajak ke gereja. Justru kami itu takut nanti kalau dia jadi ateis gimana? Karena dengar kata doa, mama ini sembahyang terus. Terus saya marah, dia bilang, nah ini salah kan. Terus saya nasihati dengan Lukas 2 ini. Saya bilang besok saya khotbah di gereja itu. Saya nggak nyangka, ternyata datang bersama anaknya. Nah selama saya khotbah, saya libatkan dia dalam khotbah itu. Jadi saya hargai dia. Saya dikit-dikit tanya, gimana sekolahmu, gimana dengan temanmu? Jadi tiap kali saya dapat firman ini, saya aplikasikan ke dia. Coba kamu jawab. Saudara, mama papanya pulang itu telepon saya. Bilang, Bode, ternyata dia mulai suka. Nah, caramu salah. Anak-anak gak suka rutinitas. Dikit-dikit Tuhan. Apaan itu? Maksud kita baik, betul? Tapi buat mereka itu benar. Setuju? Jangan rutinitas. Ternyata sampai hari ini anak itu tetap mau ikut ke gereja karena caranya. Sampai papanya bilang, kenapa kau nggak mau buka gereja? Coba kamu bertiga. Saya bilang, ayo buka gereja. Oke, lanjut. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti ayo ya lazim. Ini bahasa Arab. Artinya apa lazim? Ya sudah begitu memang. Rutin biasa pada hari raya itu. Berarti dia sudah berapa belas kali? 12 kali sejak umur setahun. Oke. Sampai hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang. Nah, saya suka menambahkan 3 huruf. Tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua. Ayo kita jujur dengan firman. Senakal-nakalnya anak, sesalah-salahnya anak, pergi dengan orang tua sampai hilang, yang salah siapa? Nah, ayo jawab. Ayo cepat, jangan pura-pura. Kan saya sudah bilang, senakal-nakalnya anak, sebandel-bandelnya anak, sekurang-kurang ajarnya anak. Kalau jalan dengan orang tuanya sampai hilang, yang salah tetap orang tua, bukan anak itu. Setuju gak saya ngomong ini? Nah, ini jujurnya Alkitab. Jelas yang salah keluarga kudus ini dong. Nah, salahnya di mana? Ayat 44. Karena mereka, nah ini masalah besar. Kata menyangka dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa medisnya, bahasa psikologinya, apa itu? Asumsi. Saudara, dengar. Salah satu penyebab pertengkaran suami istri yang terbesar penyebabnya adalah masing-masing berasumsi. Mungkin, kira-kira, jangan-jangan. Nah, kurang ajarnya kita berasumsi ngumpulin bahan yang enggak. Betul tidak? Untuk mendukung asumsi kita. Haji betul itu orang. Maaf saya berkata, ini kejahatan dalam pernikahan. Kalau kita tidak tahu langsung, persis, tepat, akurat, jangan berasumsi itu merusak. Setuju saya ngomong? Maka itu di pengadilan tidak boleh ada asumsi yang dijadikan alasan. Itu salah besar. Ayo kita kejar. Kurang ajarnya orang berasumsi adalah dia sendiri gak pernah tahu tepatnya, tapi memaksa yang dituduh untuk mengakui perbuatannya. Kan kurang ajar. Betul tidak? Betul. Oke, dengar.
Menurut saudara, asumsi itu fakta yang terjadi itu kecil atau besar persentasinya? Kecil sekali. Kalau saudara belajar psikologi, itu nggak sampai 3%. Yang namanya asumsi itu kemungkinan terjadinya cuma 3%. Tapi kurang ajarnya kita dipakai setan, memaksa yang bersangkutan ngakuin 97%. Maaf saya berkata, segoblok-gobloknya orang goblok, dituduh gitu marah enggak? Jawab, marah tidak? Marah, apalagi yang pintar gitu loh maksudnya. Yang goblok aja marah. Aku gak berbuat, kamu maksa-maksa aku itu. Enak saja. Maka itu asumsi ini merusak. Bersyukur Papa kita di surga tidak pernah berasumsi terhadap kita, karena dia paling tahu isi hati kita. Dia bisa membaca pikiran kita. Oh, Papa kita luar biasa. Nah, mereka berasumsi. Maka itu dalam hubungan persahabatan juga jangan memakai asumsi. Ini merusak. Setuju saya ngomong ini? Apalagi dalam hubungan rumah tangga, baik antara suami istri, baik antara orang tua dengan anak, termasuk anak dengan orang tua. Jangan berasumsi. Kita tunggu sampai ada fakta. Nah, asumsinya ngawur warga kudus ini, karena mereka menyangka bahwa Yesus, baca terus, ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Ini kesalahan orang tua yang paling fatal. Kenapa? Siapa bisa membongkar kalimat ini? Bentuk apa? Nah, cepat, bentuk apa? Masa nggak tahu? Kalau saya sebut masalah tanggung jawab, lo ngerti nggak? Bagaimana tanggung jawab papa mama ini? Ayo, bukan menggampangkan Pak Jaya. Ayo, menyerahkan tanggung jawab anak ke orang lain. Lo betul tidak? Apa yang mereka sangka? Mereka sangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Ini salah besar. Walaupun teman-teman seperjalanan papa mama ini orang baik-baik, om dan tante yang baik-baik, tapi catat, tanggung jawab anak tetap papa mama. Nah, itu saya ulangi lagi. Sehebat-hebatnya sebuah asrama, kalau anak dititipkan di situ tuh sakit. Karena orang tua nggak mau bertanggung jawab. Bapak mama hati-hati. Semua teman-teman saya yang orang kaya, saya selalu nasihati. Kalian kaya bisa bayar babysitter sebanyak-banyaknya untuk anak-anak. Silakan, itu duit. Tapi saya pesan, urusan-urusan pribadi dan vital untuk anak-anak harus mamanya waktu masih kecil. Setuju? Jangan serahkan semua ke tanggung jawab orang lain, walaupun kamu bisa bayar. Ini berbahaya sekali. Begitu lihat fakta di Jakarta, kalau Lebaran, lu kok tertawa semua? Kenapa ya? Betul? Mamanya nggak pulang, anaknya nyari. Babysitter nggak pulang, nangis ini anak. Jadi pertanyaannya, anaknya siapa ini? Ini fakta. Kita tidak boleh berasumsi anak kita di rumahnya om ini, di rumahnya tante itu. Apalagi di rumahnya kakek nenek. Awas. Opung cenderung memanjakan cucu. Apalagi kalau cucunya mirip opung. Habis. Kalau cucu mirip opanya, wih ini cucu opa ini, wih ini dia tuh kayak jalannya kayak opa. Lalu anak-anak, nah dengar ya, anak-anak itu makhluk yang nggak perlu kuliah, tapi bisa manipulasi. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak itu nggak perlu kuliah fakultas manipulasi. Mereka sejak kecil sudah belajar manipulasi. Dan manipulasi anak nangis, catat. Ya, yang belum punya anak berbahagia. Pokoknya kalau anak seorang nangis, wah, jangan cepat digendong, biarin. Percayalah, nggak ada anak mati karena nangis. Nah, setuju saya ngomong ini? Tidak. Nah,
begitu senjata nangis dikeluarkan dan kita tidak tanggapi, anak belajar, nggak bisa dibohongi. Gitu ngomongnya. Tapi begitu nangis kita ambil, nah kena. Anak itu ngomongnya seperti itu. Nah, nenek itu nggak tahan cucu nangis. Nenek bertobat. Itu maksud saya. Maka itu anak-anak itu, nah di rumah nenek aja, di rumah opong aja. Nah itu sudah. Karena di hadapan kakek nenek, opa oma, anak-anak semuanya boleh. Ini yang merusak. Pokoknya tanggung jawab anak harus orang tua. Apalagi banyak opa oma itu senang punya mainan baru, cucunya itu tadi enak aja mainan. Itu jadi merusak betul-betul. Awas kamu, mau punya anak nggak mau ngurus, awas kamu. Kalau saya Tuhan saya ambil balik anak. Terus kamu mau jaga, betul? Nah kita harus mikir. Jadi tanggung jawab pendidikan anak, perlindungan anak adalah orang tua, bukan teman-teman seperjalanan. Catat itu. Ini merusak. Lanjut, nggak cukup sampai di situ. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu keluarga kudus mencari anaknya di mana? Nah, lebih jauh lagi. Oh, mungkin di rumah kenalan kita, di rumah famili kita, di rumah sepupu kita, di rumah sudah nggak bisa. Salah nggak ini keluarga ini? Loh, salah tidak cepat jawab. Salah besar. Nah itu saya katakan, ketika anak-anak baru mau bertumbuh, jangan serahkan ke orang lain. Januari 2014 itu sejarah kelam. Jalan terus sobat. Tidak ada apa-apa beritahu kamu. Januari 2014 adalah sejarah kelam buat bangsa kita. Oktaning saya gimana? Oh ya. Nah ini saya ini kalau ngajar perhatikan orang keluar mana saya tahu. Saya suka perhatikan. Ayo, lihat jangan lama-lama keluar ya. Ini calon mantu saya. Saudara, jadi anak-anak tetap harus dalam tanggung jawab kita, bukan orang lain. Setuju saya ngomong ini? Harus. Kita nggak bisa percayakan itu kepada orang lain. Karena itu Tuhan yang percayakan pada kita. Sejak kecil kita harus minta hikmat dari Tuhan. Jadi anak-anak yang suka nangis karena mereka sudah pegang kartu mati orang tuanya. Maka itu yang baru mulai punya anak, puji Tuhan dengar firman ini dulu. Nangis biaya. Buat bayi nangis itu sehat. Dan begitu bukan olahraga jantungnya, olahraga paru-paru. Makin merontak ya. Kalau dulu kita tetap di dekatnya sambil tertawa, lucu kamu, biar nangis. Dia belajar, makanya nggak kena senjataku ini. Nanti anak-anak itu jadi tahu. Jadi nggak boleh harus tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menitipkan anak-anak itu. Itu kan milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, jadi keluarga harus tahu fungsi dan tanggung jawabnya. Saya lompat ke Mazmur 127. Maaf, 137. Saya ada firman yang mengatakan siapa sih anak-anak itu? Ya. Mazmur yang anak-anak milik pusaka 127. Ya, 127 ayat yang ketiga. Nah, Indonesia ini salah terjemah. Coret kata lelaki. Ini salah besar. Sesungguhnya anak-anak. Jadi nggak ada kata lelaki. Soalnya cari terjemahan bahasa apa saja nggak ada. Anak-anak, children. Kasihan teman yang perempuan. Loh, betul tidak? Terjemahannya nggak tahu kenapa begitu.
Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh. Apa itu kata lain milik pusaka? Apa itu kata pusaka? Kesayangan? Enggak, anggap aja benar. Belum lama Raja Salman datang memberi warisan. Betul, ada lagi benda yang berharga. Betul enggak? Benda yang tak ternilai itu pusaka. Terus kalimat berikut, buah kandungan, milik pusaka daripada Yahweh. Buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak-anak itu milik pusakanya Bapa di surga, bukan milik kita orang tuanya. Yang punya pusaka itu kepada kita. Maka kita harus menjaganya. Begini saya beri ilustrasi supaya kita tidak salah. Seandainya ada di ruangan ini yang kenal dekat dengan Gubernur DKI Ahok, ya dekat, dari TK, satu kelas, SMP, SMA, sampai kuliah di Trisakti, satu kelas, dekat bukan? Juga suka. Saudara punya mobil, tapi suatu hari Gubernur DKI mau pergi mendadak. Kenapa Pak Jaya? Ya, nggak ada ya terjemahan bahasa apa itu? Cari yang bahasa Batak, bahasa Jawa, nggak ada kata lelaki. Iya, salah bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau sampai kita punya mobil, lalu Pak Ahok Gubernur DKI mendadak pergi, dan Pak Ahok punya mobil kesayangan, dan orang yang bisa dipercaya cuma saudara, teman baik. Dengarkan ini ya. Mobil siapa yang lebih saudara jaga? Mobil saudara atau mobilnya Pak Gubernur yang lebih dijaga? Ayo jawab. Jelas. Kenapa? Kenapa saudara nggak boleh sembarangan pakai? Bukan karena pemiliknya ini, bukan tonggomu, gitu, bukan tetanggamu. Ini gubernur, saudara itu baik-baik. Oke, misalnya suatu saat mobil saudara dipakai anak saudara, tiba-tiba mendadak ada yang sakit di rumah harus bawa ke rumah sakit, tidak ada mobil lain, mobilnya Pak Gubernur yang ada. Boleh asal pakai saja tanpa kontak dulu. Nah, maaf, ayo jujur Papa Mama, bagaimana cara saudara memperlakukan pusakanya Tuhan yang dititip kepada kita? Anak-anak nggak boleh kita paksa untuk jadi seperti yang kita mau. Setuju saya ngomongin? Salah besar. Kita harus tahu pemiliknya ini maunya apa. Nggak boleh seenak kita sendiri. Hanya anak-anak itu pusaka daripada Yahweh, yang lain urusan kita. Maka itu kita harus jaga mereka. Karena itu pusaka, nggak boleh sembarangan. Artinya, jadi apa kita titipkan ke temannya, ke kenalannya, ke keluarganya, enak saja. Kamu titip-titip sembarang aja, kayak barang aja kamu titip-titip. Kembali ke Lukas pasal 2. Ayat berapa sekarang? Tadi saya lupa. Ayat berapa? 45 sekarang ya. Oke, 45. Karena mereka tidak menemukan dia, menemukan Tuhan Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nggak ketemu-ketemu. Oke, kira-kira sebagai orang tua, emosi atau nangis? Jujur. Jujur, emosi atau nangis? Emosi. Ini anak kurang aja. Kenapa kamu hilang? Kok nggak ikut kami tadi? Kemana ini anak? Emosi, bukan nangis. Padahal dia sudah 12 tahun kok. Kalau umur 5 tahun ditangisi oke. Ini umur 12 sudah gede. Nggak nangis, emosi. Terus sesudah berapa hari? 3 hari. Wah, 3 hari. Berarti emosinya sudah lewat ubun-ubun. Lo ngerti nggak maksudnya? Sudah 3 hari, jadi emosi sudah keluar lewat ubun-ubun, bukan? Anak kemana ini? Sesudah 3 hari mereka, saya tambahkan 4 huruf ini, baru menemukan dia. Baru menemukan dia di mall.
Kita zaman sekarang keluyurannya ke mall. Maaf, enggak keluyuran aja ini. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, para ahli Taurat, imam-imam orang Farisi, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan apa? Pertanyaan pada mereka. Apa kata lain? Pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Diskusi, berargumentasi. Ayo kita lihat. Walaupun Alkitab tidak menulis berapa sih umur ahli Taurat yang paling muda masa ini. Loh, kok tertawa ini serius? Berarti nggak pernah baca dengan teliti kayak begitu. Roh Kudus kalau mengajar saya baca Alkitab di bahasa Jawa dipetani siji-siji gitu. Ya udah dicari satu-satu, saya sampai kagum sendiri. Ini luar biasa. Saya coba-coba cari umurnya untuk membuktikan. Kira-kira menurut saudara, ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi itu paling muda itu umur berapa? 50, 60 kira-kira, 60, 50 saja. Nah, Yesus baru 12 tahun. Jadi berapa kali lipatnya umur Yesus ini yang tua-tua? Minimal 4-5 kali. Loh, kok bisa tanya jawab argumentasi? Bahkan Tuhan Yesus pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Loh, keren kan? Apa yang kita temukan dari kisah ini? Papa mama jangan merendahkan anak-anak. Loh, amin. Jangan merendahkan anak-anak. Sekecil apapun mereka, kita harus belajar menghargai bahwa mereka punya kapasitas. Berbahagialah papa mama kalau bisa menemukan kapasitas dari anak-anak kita. Dan catat, kapasitas anak-anak kita walaupun kandung, sama atau beda kapasitasnya? Beda. Maka itu ketika anak-anak kita pukul rata dalam mendidik, mereka marah. Setuju saya ngomong ini? Mereka marah. Kita harus kenal anak kita nomor satu itu kapasitasnya apa, kelebihannya apa. Anak kita kedua ini kapasitasnya apa, kelebihan apa, dan seterusnya. Begitu kita mengetahui kapasitas mereka, bergeraklah sesuai kapasitas yang Tuhan beri buat mereka. Ngerti maksud ini penting. Nah, inilah masalahnya setelah umur 12 tahun Tuhan Yesus menghilang. Saudara sudah capek. Satu kali Roh Kudus mengajar saya menarik sekali dengan kalimat ini. Dan ya, karena dulu saya masih SMP, SMA saya senang main pingpong. Ya, dulu, karena sudah lupa. Istri saya lebih jago main pingpong. Kemana dia? Kok tidak ada? Halo istriku, kemana? Kalau kelihatan nggak ada. Kemana? Saya tanya tetangganya, coba. Oke, begini. Apa yang terjadi dengan orang main pingpong sendirian? Lu cepet jawab. Bolanya nggak balik, bukan, capek. Bolanya nggak balik, capek dong. Ini mana ini? Nah, rupanya Tuhan Yesus capek di rumah orang tua. Karena dia main pingpong nggak ada lamanya. Ini kapasitas hidupnya. 8 kali dia ke Yerusalem, dia mulai cari-cari. Oh, ketemu dia. 9 kali, umur 9 tahun. Oh, tahu. Itu 11. Ambil putusan tahun depan. Aku mulai bertindak tahun depan. Karena dia saya ketemu. Ternyata orang tua-tua ini, dia bisa nanggap, mereka bisa nanggapi apa yang ada dalam hidupku. Di rumahku nggak bisa ketemu. Papa mama, jujurlah pada diri sendiri. Saya selalu berkata begini, dunia anak-anak itu dunia main. Catat. Kok gak ada yang ngamen? Dunia anak-anak adalah dunia main. Jangan anak-anak dibawa ke dunia hutang dan kredit. Awas. Setuju? Enggak ngerti.
Apalagi betapa kejamnya kita ketika anak-anak kita paksa masuk ke dunia pertengkaran kita. Itu penjahat besar. Pelecehan buat anak-anak itu gak cuma masalah seks, masalah dipukul, tidak. Tapi kita libatkan mereka ke dunia kita, itu pelecehan terberat buat anak-anak. Mereka luka, saudara. Setuju gak sama? Dunia mereka cuma main. Saya pernah satu kali buat research. Kenapa semua anak kalau tahu dan melihat papa mamanya bertengkar, langsung mereka nangis? Siapa bisa jawab kenapa? Hatinya sakit, bukan cuma ya kenapa hatinya sakit. Ini penting untuk orang tua tahu. Buat anak-anak, papa mama itu segala-galanya. Begitu mereka melihat kita bertengkar, mereka itu kaget. Mereka langsung rasa, kami pasti gila kan ini. Papa mama pasti pergi. Itu luka sekali. Tapi dalam pernikahan, pertengkaran itu pasti ada, kita nggak bisa hindari. Betul suami istri? Malah kalau saudara baca bawa Alkitab yang terjemahan King James atau yang bahasa Inggris. Efesus 4 ayat 26. Ya boleh. Itu kata itu bagus sekali. Efesus 4 ayat 26. Ya. 4 ayat 26. Ya, lihat mana bahasa Indonesianya? Dalam terjemahan berikutnya secara literal, terjemahan yang lain. Mana Efesus 4? Itu terjemahan apa? Ada yang King James nggak? Ya, jangan NIV. Saya nggak suka NIV, terlalu ringan terjemahannya. Ya maaf, saya suka NLT, New Living Translation atau Amplified. Ya. Apabila kamu menjadi marah, nah ini kuat tegas. Nah, ya betul. Yang kuat Pak Cahyo. Nah, be ye angry and sin. Be angry. Itu disuruh marah atau tidak? Disuruh. Marahlah kamu. Marah kok disuruh. Nah, ini psikologis. Dengar ya. Tidak ada dua orang di dunia ini selain suami istri yang rajin saling menjengkelkan. Pura-pura kalau nggak main pura-pura. Walaupun pendeta, itu wajar suami istri kalau saling menjengkelkan. Kenapa? Karena dua orang ketemunya sudah besar, bukan sejak kecil. Itu pasti ada saja yang ayo tertawa sama-sama ya. Nah itu wajar. Dalam psikologi dikatakan kenapa itu terjadi, supaya kita itu saling kenal. Dalam persahabatan, dalam perkenalan, nggak mungkin akan kenal kalau nggak ada gesekan. Setuju nggak mungkin? Maka itu kalau suami istri ada gesekan, ternyata saling menjengkelkan, itu bagus. Jangan diperpanjang. Maka itu ayatnya boleh, tapi sampai lu baca ayat 26. Sampai kapan? Matahari terbenam. Aduh, bapak kita itu bagus kan. Maka itu kalau saudara belum menikah nggak boleh marah-marah. Kalau mau marah-marah menikahlah dulu. Itu maksud ayat 26. Lu serius? Bapak kita ini baik sekali. Jadi dalam rumah tangga kita nggak usah munafik, kelihatan pura-pura bagus di luar, nggak bisa, bohong itu. Tapi itu indah, amin. Artinya suami istri begini, oh aku tahu sekarang ini top istri. Oh aku tahu ini suamiku, itu tujuannya. Maka itu kalau saudara pacaran pakai kalimat ini, ya udah demi kamu aku ikut, ya udah demi kamu aku ikut. Justru bahaya. Betul tidak? Gimana bahayanya? Setelah menikah, apa demi kamu? Demi kamu. Nah itu dia. Sudah capek. Kamu demi kamu. Nah, itu kalau saya konseling pranikah, pertanyaan saya pertama,
Berapa kali sebulan bertengkar? Nggak pernah om, batal nikah. Bertengkarlah dulu sebanyak-banyaknya. Karena dengan bertengkar itu, oh ini dia yang akan kunikah seumur hidupku. Jadi tunjukkan aslinya itu bagus. Dengan catatan bukan untuk diperpanjang. Sebab papa memberi batas matahari terbenam berdamai. Nah kalau saya ngerti bahasa Yunani, ini keren. Tensesnya present continuous tense. Artinya tiap hari boleh bertengkar. Pokoknya sore damai. Duh serius. Ya justru itu capek bu, memang capek. Maka itu kok sudah 20 tahun menikah, kok gak capek-capek bertengkar terus? Harusnya tahun ke-10 selesai, kan sudah bosan pun sudah kenal kok. Betul? Nah, maka itu kenapa waktu pacaran saya suruh bertengkar, supaya pelurunya habis selama pacaran. Begitu menikah pakai pistol air. Oh seru sekali, gak punya peluru lagi sudah habis. Hal yang kedua, supaya